Oke, teman-teman, selamat malam. Hari ini kita akan bahas KPK lagi. Seharusnya pertemuan ini bahas KPK doang, tapi gue rasa lebih baik FPB-nya sekalian gitu, supaya pertemuan minggu depan itu kita bisa bahas kita bisa gunakan untuk bahas materi selanjutnya gitu ya. Oke, karena kemarin udah libur sekitar 2 minggu gitu, gue mau sedikit nanyain doang sih, supaya nge-recall ingatan kalian tentang KPK gitu ya. Eh, Kalau misalkan ada soal yang kayak gini, jangan satu deh. Ini arti soalnya apa? Arti soalnya apa? KPK dalam kurung 3,5. Apakah KPK-nya 3,5 atau gimana? Ya, notasi ini tuh artinya adalah KPK 3 dan 5 gitu. Nah, KPK 3 dan 5 berapa? KPK 3 dan 5 adalah 15. Gitu. Tapi itu kan biasanya dibahas di PK ya. Kalau PM itu lebih ke penerapannya. Oke. Sebenarnya soal-soal tentang KPK ini nggak muncul di SNBT 4 kemarin, tapi munculnya di SNBT 3 gitu. Nah, di sini sebelum bahas soal SNBT 3 tentang KPK itu kayak gimana, gue mau nunjukin ke kalian bahwa KPK itu ada polanya gitu, ada pengulangannya gitu. Maksudnya kayak gimana? Gue kasih contoh yang simpel dulu nih satu. Ya, misalkan gue punya 3 lampu. Misalkan gue punya 3 lampu. Lampunya itu adalah lampu A, lampu B, lampu C, gitu ya. Nah, si A dan si B dan si C ini tuh dia adalah lampu yang mati, kemudian dia kedip setiap beberapa detik gitu. Misalkan A ini tuh kedip setiap 2 detik gitu misalkan. Kemudian yang B itu kedipnya setiap berapa ya, 3 detik misalkan. Kemudian yang C dia setiap 5, jangan 5 deh. Pakai 5 gak ya? Eh 4 deh. Jadi di sini lampu A, lampu B, sama lampu C itu dia cuman kedip doang gitu. Jadi kayak dia mati, terus kedip, abis itu mati lagi gitu. Jadi bukan yang nyala kayak gitu. Tapi dia cuman kedip gitu, habis itu mati lagi ya. Nah, kemudian ntar gue hapus ini dulu. Nah, kemudian misalkan detik ke 1, detik kedua, detik ketiga dan seterusnya itu gue data gitu. Ini detik ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 13, ada 14, 15, 11, 10. Kok 23? 22, 24, 25. Nah, jadi misalkan detik ke 1 itu yang ini, kedua yang ini, dan seterusnya. Dan sampai detik ke 24. Sorry. Nah, misalkan pada detik ke 1, ke 1, ketiga lampu kedip bersamaan. Lebih ada gangguan video. Waduh, Langsung kaget live Pak. class.
Ya masih live class, Mak. Oke. Ya, jadi misalkan yang A itu adalah yang warna pink. Waduh, ini anomali bocor semakin banyak nih. B itu yang biru, C itu yang ungu gitu misalkan ya. Nah, karena A itu A, si B, dan si C itu nyala atau kedip di detik ke-1, berarti pada detik ke-1 ada 3 centang. Gue tandain centang di sini. Nah, kemudian si A katanya kedip setiap 2 detik. Berarti si A setelah detik ke-1 dia kedipnya di detik keberapa aja? Ketiga, 5, 7, 8, 9, 7, dan 11, 11. 13. Bentar ya. Kayak gitu. Ya. Kemudian yang ungu, Jesse, I'm ungu making 4 detik sekali. job. Lula of me. Oh, that's gonna be fun. Can I help you? Tell me what to do. Yang ungu detik ke-5. Terus tuh 2, 3. Setiap 4 detik kan? Tuh 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2. Bener gak sih gua? Bener kan? Gua rada bodoh nih kalau soal ketelitian kayak gini. Terus yang B 3 detik sekali. 3 detik sekali berarti itu, terus ini, terus terus yang ini gitu. Coba cek dulu, cek bentar dulu, cek bentar dulu. Aman kan, bener kan? Apakah ada yang salah? Bener ya? Cara ngisinya paham nggak? Jangan-jangan nggak ngerti cara ngisinya lah. Oke, oke siap, paham ya. Nah, sekarang sekarang kayak gini. Ini kan adalah detik-detik dan keadaan ketiga lampu itu kan kayak gitu. Nah, di sini kalian lihat bahwa ketiga lampu itu nyala setiap 12 detik sekali. Kenapa 12? Pada detik pertama dia nyala ketiga-tiganya, pada detik ke-13 itu nyala tiga-tiganya juga. Tuh, jadi ketiga lampu ini, lampu A, lampu B, lampu C, nyalanya setiap 12 detik sekali ternyata. A, B, C, kedip bersama setiap 12 detik sekali. Nah, si 12 ini apa sih? Kenapa sih harus 12 gitu? Kenapa ya kira-kira bisa 12? Di sini mereka kedip bersama-sama setiap 12 detik sekali karena 12 ini adalah KPK dari 2, 3, dan 4 kan? Kayak gitu. Dan di sini nggak hanya itu aja gitu. Kalian bisa lihat di sini pola yang ini 12 detik pertama dan pola yang ini bener-bener sama. Paham nggak? Jadi bukan bukan ininya doang gitu. Tapi semua yang ada di atas dia copy ke bawah.
Bener kan? Bahkan sampai contreng-contreng yang kecil, yang satu, yang double, dan yang satu lagi, itu bener-bener ke copy ke bawah gitu. Jadi, kalau kita mau misalkan meramalkan kejadian gitu, kita cukup kita cukup sampai sini aja gitu. Sampai periode KPK-nya dia gitu. KPK dia kan 12. Oh, berarti kita tinggal lihat aja sampai detik ke-12. Karena setelahnya akan di copy doang kayak gitu. Paham kan? Jadi itulah pentingnya KPK gitu karena selama selang waktu KPK itu selang waktu KPK itu selama 12 detik tadi kejadian-kejadian yang ada di dalamnya akan di-copy terus ke detik-detik yang selanjutnya kayak gitu ya. Ntar ada yang nanya tadi gimana? Bang, untuk detiknya itu bebas mulai dari angka 1 sampai berapa aja bebas. Ini bisa dimulai dari 1, bisa dimulai dari 0, terserah kalian. Tapi yang pasti adalah dalam selang waktu 12 detik kejadian ini akan terjadi. Detik selanjutnya kejadian ini di-copy lagi. Nanti di-copy lagi kayak gitu. Bang, kalau dimulainya enggak dari 1 detik gimana? Berarti ya ini tinggal diubah aja dong. Misalkan dimulainya dari detik berapa? Dari detik 13 gitu. Ini kan udah jadi 14. Itu kan yang di bawahnya ya, sorry. Misalkan dimulainya dari detik ketiga gitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gitu. Nah, tapi lagi-lagi dari detik ketiga sampai detik ke-12 ini selang waktunya berapa detik? Selang waktunya adalah 12 detik. Jadi cuma namanya doang yang berbeda gitu. Dia akan tetap sama-sama berulang setiap 12 detik. Bang, itu kan dapat KPK-nya dari 2 kali 3. Terus duanya nggak ikut kalikan. Kenapa ya, please? Oh, ini KPK-nya bukan didapat dari 3 kali 4. Ini KPK-nya nggak dapat dari 3 kali 4. Jadi cara nyari KPK-nya itu kan pakai pohon faktor kan kemarin. Nih gue spell dikit lah. 2, 3, 4 gitu kan. Ini kan kelipatannya jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. 3 itu jadi 3, 6, 9, 12. 4 itu kan jadi 4, 8, 12. Nah, mereka kan sama-sama bertemu di bilangan 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Kalau salah satu lampunya mulai enggak dari detik ke 1, gimana, King? Nah, kalau detik apa? Kalau ketiga lampunya itu enggak nyala bareng-bareng, ya yang ini berarti enggak berlaku gitu. Jadi yang ini tuh cuma berlaku kalau tiga-tiganya start bareng-bareng gitu. Dan biasanya soal-soal KPK tuh kan kayak gitu. Mereka startnya bareng-bareng dulu. King, kalau pakai font factor, iya font factor lebih bagus ya. Oke, sampai situ dulu. Jadi, kenapa KPK itu penting? Karena dengan meninjau atau memeriksa eh, kejadian yang terjadi di selang waktu itu, selang waktu KPK-nya, di sini KPK-nya 12, kejadian-kejadian di 12 detik itu akan di-copy terus ke detik-detik selanjutnya kayak gitu. Nah, sekarang gue berarti bisa tanyain gitu. Kapan kapan
ketiga lampu menyala, kapan ketiganya lampu kedip bersama-sama untuk yang ke berapa ya? Yang kelima kalinya. Pada detik berapa? Pada detik berapa ketiga lampu menyala bersama-sama untuk yang kelima kalinya? Berapa? Kira-kira berapa? Ya ini tinggal dilanjutin aja dong. Gue nggak peduli dengan apapun yang di sini, tapi gue tahu yang di sini dia pasti nyala bareng-bareng. Kok 14 sih? 13 tambah 12 adalah 25, tambah 13 lagi itu adalah, kok 13 tambah 12 lagi adalah 37, tambah lagi tambah 12 jadi 49, tambah 12 lagi adalah 61. Itu 2, 3, 4, 5. Oke, sampai sini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketiga lampu akan nyala bersama-sama di detik ke 49. Bener kan? Iya kan? Kan nggak perlu susah-susah tuh. Nih gue nggak peduli nih apapun yang terjadi di sini. Karena yang ini akan terus berulang nih. Di copy, di copy, di copy, dan seterusnya. Nah kuncinya di 12 detik itu. Bukannya 61 ya King. Kalau 61 di sini dong. 61 itu keberapanya? Ke-6 kan? Kenapa bukan kenapa bukan yang 61? Karena 61 itu ke-6 gitu. Nah, aku kira tinggal 12 kali 5. Nah, itu dia tuh. Mungkin namanya adalah logical fallacy gitu. Atau kesalahan berpikir gitu. Kita ngiranya itu bener-bener bener gitu. Bener-bener bener, yakin banget. Tapi ternyata kalau dilihat kayaknya malah jadi salah kan kayak gitu. Ya kan? Coba dilihat dulu. Bener nggak? Bener kan? Ya bener sih. Ya silakan mikir dulu. Oh, hitung manual juga bener tuh. Udah ada yang hitung manual, katanya bener. Kan kayak gitu aja kan. Mereka mereka sama-sama tanggal 1. Mereka sama-sama detik ke 1. Terus periodenya berulang setiap 12 detik. Oh, berarti 1 tambahin 12 tambahin 12 tambahin 12. Eh, kok segitu sih? Tambahin 12. Udah kelima. Kan kayak gini doang kan? Iya kan? Oh iya baru paham. Ya seperti itu aja. Apa nggak susah kok teman-teman. Kok cuman nyari sampai 5 King? Karena pertanyaan gua tadi, kapan mereka sama-sama untuk kelima kalinya kayak gitu.
Ya, nggak bisa perkalian 12 kali 5 tadi. Kalau 12 kali 5, 60. 60 ditambah 1, 61. Tapi 61 itu adalah bersama-sama untuk keenam kalinya. Jadi salah kan? Oke, nih soalnya yang tadi ya. Pada detik berapa ketiga lampu kedip? Kok pakai untuk kelima kalinya? Jawabannya adalah kayak gitu. Nah, kalau misalkan di ujian gitu, opsinya ada 49, opsinya ada 61, ya mungkin banyak yang kegocek nanti gitu. Ah, Waduh. Ya kita pelan-pelan aja ya, nggak terlalu banyak yang dibahas. Nah, misalkan gini aja deh, gini aja. Mungkin teman-teman masih banyak yang denial gitu, masih banyak yang denial. Gua pertanyaannya gue simpelin lagi nih. Pertanyaan sih masih sama gitu ya. Buat bocil nyoba soal, ntar dulu ya. Nanti bingung soalnya. Nih, kalau atau yang ini mungkin kesusahan gitu. Ini jawabannya apa nih? Apakah cara nyarinya adalah kayak gini? Enggak kan? Iya kan? Kalau kalau tadi bocil 61 kan dikali 5 ditambah satu. Berarti ini dikali 2 ditambah satu dong. Ini jadinya berapa? Jadinya adalah 25. 25 itu adalah untuk ketiga kalinya. Sama kayak tadi, kalian kelebihan satu. Gitu kan? Simple aja kan sebenarnya tuh. Ya, eh, ayo. Halo, Ya, halo Bang. hmm, Ah, Menurutku sih gini Bang. Ah, untuk maksud dari untuk kedua kalinya, kelima kalinya, itu tuh kan kita kan udah menggunakan ya, yang untuk ke pertama kalinya itu kan satu. hmm. Nah, kalau kedua kalinya itu kan berarti kan kita sama aja tinggal nambahin satu. Berarti satu ditambah 12 kali satu. Jadi Benar, 2 min satu Bang. benar. Jadi tidak bisa dilogika kayak 12 kali 5 60 nggak bisa. Menurut Ya, saya itu jadi kayak gitu sih. rumus rumus umumnya adalah satu ditambah n min satu kali 12. Ya, Benar kali kan? KPK-nya. Ya, Ya, makasih ya Bang. benar, benar. Bagus, bagus, Mr. Mehmet. Ya, ya itu benar ya. Bisa kayak gitu. Oke, masih ada yang mau nanya? Silakan. Kak, menurut aku kenapa lebih gampangnya kenapa nggak bisa pakai rumus 12 dikali
Misalnya 12 dikali 2 ditambah 1, kenapa Hmm. nggak bisa? Karena perkalian 12 tuh dimulai dari 12, bukan dari 1. Sedangkan pertanyaan awalnya kan kita mulainya dari detik 1. Ya, bisa juga kayak gitu. Karena 12 itu kan langsung 12, habis itu 24 kan. Iya. Ya, bisa. Oke, thank you Aris ya. Oke, Yuk, Ivan. halo Bang. Ah, Aku mau nanya, kalau semisal memang konteksnya adalah waktu gitu, kan kita tahu ya, KPK 2, 3, dan 4 itu kan 12. hmm. Berarti kalau semisal kayak konteksnya itu kayak 1 detik atau kayak detik-detik itu, dia itu kayak maju maju tambah satu ya. Ya, kalau detik. Oh, oke. Oke, Hmm. King. Kasih King. Ya, banyak yang notice ini kayak aritmetika. Iya, bener. Tapi kita nggak mau bahas itu dulu ya. Kita bahas KPK dulu aja. Ya, J. Halo King, mau tanya King. Hmm. Sebenarnya tadi sempat apa ya? Salfok aja sama tadi apa namanya King Surya bilang mulai detik nol. Kalau masuknya kalau apa ya? Kalau maksudnya mulai detik nol itu secara matematis itu kayak gimana sih? Maksudnya Nah, kayak itu dia tuh. real nyatanya gitu ya, real nyatanya Ya, gitu. Iya ya. kalau secara matematis mungkin bisa gitu ya. Kalau secara matematis kan bebas-bebas aja. Tapi untuk fisiknya gitu, untuk di dunia nyatanya ya nggak ada biasanya. Oh, iya. Iya benar. Jadi biasanya dimulai dari detik ke 1 atau berapa. Oke. Thank you King. Ya, Bang, misalnya mulai dari 2, berarti detik keduanya 14 ya. Maksudnya kedip bersama kedua kalinya 14 gitu. Ya, benar. Aman dulu nggak? Udah clear belum? Tentang masalah yang ini. Ya, jadi kadang-kadang memang terlihat, ah inilah gitu. Inilah gitu. Tapi ternyata salah gitu. Jadi itulah pentingnya untuk hati-hati gitu, teman-teman ya. King itu 12 opsional ya tergantung soal. Di sini karena ABC-nya kan 2, 3, dan 4 kan, makanya KPK-nya 12. Please King, rumus dari Mr. Mehmet kok bisa gitu ya tadi ya? Mungkin Mr. Mehmet dapat dari Dewa Zeus ya teman-teman ya. Oke, jadi gini nih. Caranya kayak gini nih. Misalkan dia tanggal 1 bareng-bareng. Berarti untuk bareng-bareng kedua kalinya tinggal tambahin 12. Gitu kan? Tinggal ditambahin 12 ya. Untuk ya. Kedua kalinya ya gampang, tanggal 1 ditambah kok tanggal 1 sih? Detik ke 1 tambah 12 detik. Untuk ketiga kalinya 1 tambah 12 yang atas ditambahin 12 lagi. 4 gimana? 1 tambah 12 tambah 12 tambah 12 kan kayak gitu. Nah, di sini dilihat hubungannya. Oh, untuk kedua kalinya 12 itu cuma ditambahin 1 kali. Ketiga ditambahin 2 kali. 4 ditambahin 3 kali. Jadi ini Mr. Mehmet bisa meramalkan tadi. Oh, kalau untuk ke N kalinya, pastilah 1 tambah N yang berkurang 1 dikali 12. Kayak gitu. Ya, simple. Simple. Ya, N itu kesekian kalinya bebas. Ya, bisa pakai aritmatik juga. Ya, kayak gitu aja ya. Oke. Nah, oke. 12 itu tergantung KPK. Iya, benar. Ini adalah soal TO kemarin. Kurang lebih mirip-mirip sih gitu. Ya, jadi di sini ada 4 truk KLMN
Terus jadwal pengangkutannya tuh kayak gitu. K itu 2 hari sekali, L itu 3 hari sekali, M itu 5 hari sekali, N itu 6 hari sekali. Kalian fokus aja yang ini ya. Ya, sekarang ditanya ini. Dia sama-sama, keempatnya itu sama-sama beroperasi pada tanggal 1 Februari. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan keempat truk tersebut kembali mengangkut sampah bersamaan? Ya, kapan paling dekat keempat truk tersebut mengangkut sampah secara bersamaan? Ya gampang aja dong kalau kayak gini mah. Yang ini kalau dia bareng-barengnya tanggal 1 Februari, maka maka kejadiannya akan terulang pada tanggal ini kan, 1 ditambah KPK-nya. Gitu. Ya, KPK dari siapa? Ya KPK dari 4 orang ini. Berapa KPK berapa KPK dari 2, 3, 5, dan 6? KPK-nya, KPK 2, 3, 5, dan 6 itu adalah 30. Dia mulainya di 1 Februari, kemudian dia akan mengangkut bersama-sama kembali di tanggal 30 hari setelah itu, 30 hari setelah 1 Februari. Itu adalah tanggal 31 Februari. Tapi Bang, lu tinggal di mana sih? Lu nggak tahu gitu. Kalau Februari itu cuman ada 28, 29 gitu Bang. Nah, sebenarnya bisa langsung di-convert seperti itu. Tapi itu biasanya kita sering salah gitu. Kadang-kadang kelebihan satu, kadang-kadang kurang satu. Jadi kalau gua tuh biasanya ngerjainnya kayak gini. Entah ini bulannya sampai tanggal berapapun, gue tulis dulu aja kayak gini gitu. Baru gue lihat, oh ini adalah Februari di tahun 2024. Karena 2024 adalah tahun kabisat, ya. 2024 ini tahun kabisat, maka jumlah harinya adalah 29 hari. Kayak gitu kan ya? Oke? Nah, berarti ternyata nggak ada 31 Februari itu kagak ada. Berarti 29 Februari lebihnya adalah 2. 2 apa? 2 ini dilanjutin oleh bulan selanjutnya. Jadi dia adalah 2 Maret. Tahun kabisat sampai 28 apa 29 sih? 29 kan? 29. Kabisat itu 29, non kabisat itu 28. Jadi jawabannya yang B. Kayak gitu. 1 Februarinya nggak ikut dihitung, Bang. Oke. Nih, ada 29 Februari. Sekarang misalkan adalah 29 Februari. 2 harinya lagi tanggal berapa? Berarti 1 Februari, 2 Februari. 2 Maret, 1 Maret, 2 Maret. Kayak gitu. King, kalau bulan lainnya jumlah harinya harus dihafal gak? Kalau gua tuh caranya pakai yang ini nih. Yang ah, yang cara pakai ini tuh. Jadi Januari, 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 Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli yang kayak gitu. Kalian cari aja di TikTok cara mengetahui jumlah hari dalam bulan gitu. Pasti ada yang ngajarin.
Yang paling tinggi adalah 31. Ya benar. Yang paling rendah itu adalah 30. Kalau Februari dia 28 atau 29. Ya, King, maaf Oleng, itu tambah 2 dari mana ya? Oke, ini kan 31 Februari, tapi 31 Februari itu nggak ada. Makanya angka 31 ini gue pecah, jadi 29 tambah 2. 29 Februari tanggal 2-nya ini menjadi tanggal 2 Maret. Kayak gitu. Iya. King, aku pernah KPK-nya misal 60, gimana cara ngitungnya? Apakah sama, suka, salah itu? Oke, pinter nih. Nggak, misal KPK-nya itu gede gitu. Ya sebenarnya sama aja. 60 gitu misalkan KPK-nya. Sama kayak yang tadi. Kalau gua tuh caranya kayak gini. Oh, berarti 60 hari setelah 1 Februari adalah 61 Februari. Tapi Februari itu misalkan cuman ada 29 kan. Berarti ini sisanya berapa? 29 ditambah berapa supaya 61? Ditambah 32. Berarti 32 ini dilanjut di bulan selanjutnya. Jadi 61 Februari itu sama aja dengan 32 tanggal 32 bulan Maret. Tapi 32 Maret itu nggak ada juga. 3 Maret itu cuman ada 31 ya. Berarti sisanya 1. Nah, si 1 ini kayak yang tadi dilanjut di bulan berikutnya. Jadi ini jadinya 1. Bener nggak? Iya, caranya kayak gitu. Daripada kalian eh, jumlahin kayak gitu, habis itu baru dikurang gitu. Menurut gue itu mungkin bisa sekali jalan, tapi biasanya kurang 1 lebih 1 kayak gitu ya. Ya jadi mau itu tanggal berapapun gitu, ya tulis aja nama bulannya. Nanti baru dikurangi sedikit demi sedikit. Jawabannya ambigu King, kan bisa jadi tanggal 1 Maret Bang. Kalau Februarinya cuma 28. Nah, itu lihat tahunnya lagi. Di sini kan tahunnya tahun kabisat, jadi Februarinya sampai 29. Kayak gitu. Simpel ya Bang? Ya, simpel, gampang-gampang aja. Nggak banyak rumus kok. Ini kayaknya dari tadi nggak ada rumus. 30 dapat dari mana King? 30 adalah KPK dari 2, 3, 5, dan 6. Nih. Kalian coba cari aja berapa ya KPK-nya, pasti nemunya di 30. Tanggalnya berlaku apa sih? Kalau mulai tanggal 2 berarti yaitu 62 Februari, bener. Ya, untuk soal yang ini volume sampahnya masih AFK, teman-teman. Jadi nggak usah dipakai dulu. Itu udah paten ya Bang, ditambah 1 berlaku untuk semua soal. Di sini ditambah 1 karena ini. Karena dia mulainya tanggal 1 gitu. Kalau dia mulainya tanggal 5 ya ditambah 5. Tahun kabisat itu adalah tahun-tahun yang habis dibagi 4, teman-teman. Misalkan 2020, 2024, 2028, 2032, kayak gitu. 2028 bener. 29 itu karena Februari 2024 cuma ada 29 hari, begitu ya Bang? Iya bener.
Ini muncul 29 karena Februarinya ada 29 gitu. Jadi di sini gue pecah gitu. Oh, Februari itu cuma sampai 29, sisanya dilanjutin oleh bulan Maret. Di sini juga kayak gitu. 32 Maret itu nggak ada. Maret itu cuma ada 31. Oh, berarti sisanya dilanjutin oleh bulan April. Kayak gitu. Semoga gak ada soal bulan Februari. Setuju. Gua setuju. Februari itu adalah paling ngeselin. Karena kita repot banget. Perlu effort banget. Mikirin dia harinya berapa gitu. Dan paling beda kan. Paling edgy gitu. Dibanding bulan-bulan yang lainnya. 30, 31. Dia malah 28 atau 29 malah. Tapi aku ulta Februari. Oh iya. Nggak apa-apa kok. Kalau bagus kok kalau orang ulta Februari itu. Oke. Kenapa bisa ditambah 1? Gini deh. Misalkan gua itu les setiap 3 hari sekali gitu. Misalkan gua les setiap 3 hari sekali di tempat les namanya adalah ITB gitu. Gua les di situ 3 hari sekali. Nah, sekarang tanggal 1. Sekarang tanggal 1. Berarti tanggal berapa gua les lagi? Ya berarti 1 tambah 3 kan. Tanggal 4. Kalau sekarang tanggal 5 gimana? Ya 5 tambah 3 tanggal 8. Kayak gitu. Misal gua akan em, ngapain lagi ya? Gua akan eh baca English breakfast mungkin seminggu sekali gitu. Nah, misalkan sekarang gua baca nih, sekarang adalah tanggal 9. Kapan gua baca lagi? Berarti 9 ditambah seminggu, 9 ditambah 7 tanggal 16. Kayak gitu. Kan ITB sekarang lagi UAS. Ada yang mau nanya dulu? Oke, Ais. Kalau King aku mau nanya, kalau misalnya di soal itu tuh nggak ketahuan dia itu bakal beroperasi di tanggal 1, tapi yang diketahuinya itu dia tuh bakal kayak mengangkut sama bersama-sama paling dekat tuh misalnya Oke. di jawabannya 2 Maret itu gimana ya? Terus kalau Oke. pertanyaan kedua, Ya. kalau misalnya di soalnya itu juga eh dia itu bukan beroperasi tanggal 1 ke 4-nya, tapi kayak dipisah gitu, beda-beda. Misalnya truk K sama L itu tanggal 2, terus truk M sama N itu tanggal 5. Terus itu gimana? Itu aja sih. Oke. Seperti yang tadi, kalau startnya itu beda-beda, ya menurut gue itu nggak bisa pakai KPK. Itu harus dihitung manual menurut gue. Atau mungkin bisa sebagian doang dikerjakan pakai KPK. Tapi biasanya soal-soal yang kayak gini itu, yang kemarin-kemarin semuanya ada start barengannya gitu. Kemarin kan banyak kan ada pengiriman minyak, pengiriman sampah segala macam. Kok pengiriman sampah, pengangkutan sampah dan semuanya itu startnya bareng-bareng gitu. Dan kalau soal soal KPK ciri-cirinya memang seperti itu, ada kata bersamaan kan biasanya. Nah, terkait yang tadi, Bang, kalau salah satunya nggak diketahui dan segala macam dan mungkin teman-teman nggak terlalu nyimak, tapi gue tahu apa yang dimaksud oleh Ais ini. Ya, gue juga udah buat soalnya kemarin. Tapi gue belum siapin di sini. Jadi mungkin nanti kita break dulu sambil gue siapin, kalian bisa break, baru kita bahas. Oke ya? Oke. Berarti ini Oke. aku perlu pahamin dari soal ini aja dulu gitu ya. Kenapa? Berarti untuk sekarang itu lebih ke arah pahamin soal ini aja gitu ya. Ya, benar. Oh, oke, makasih King. Ya,
Oke, berarti nanti itu gua ada utang 1 bahas soal yang tadi di request sama Ais ya. Oke, di bawahnya buset. Jepang. Hmm, oke, yang nomor 18 ini gua ilangin dulu karena itu rada susah dan materinya sebenarnya ada materi lain. Jadi kita bahasnya nanti aja ya mungkin kalau udah di materi itu. Oke, sebenarnya tentang KPK gue cuma mau nyampein yang tadi doang gitu. Ingat bahwa kenapa KPK itu penting karena yang tadi gitu. Kejadian-kejadian yang terjadi di rentang waktu atau di dalam waktu KPK itu akan di-copy ke waktu-waktu berikutnya gitu. Contoh penerapannya tadi kan udah ya. Dan ini mungkin kalian bisa kerjain sendiri soalnya gampang. Kita bahas FPB gitu. Tapi di sini gue sebenarnya nggak terlalu mau bahas FPB-nya sih gitu karena teman-teman di sini gue yakin kemarin juga udah belajar cara nyari FPB gitu. Di sini mungkin sama kayak yang KPK lebih ke pengaplikasian FPB itu tuh sebenarnya seperti apa sih gitu atau ada nggak sih eh, sifat-sifat unik FPB itu kayak gimana gitu ya. Oke, FPB itu kepanjangannya apa? Kalau kemarin hari ini bahas soal doang ada tambahan materi King. Em, yang tadi namanya materi nggak ya? Nggak tahu sih gue. Kita bahas dikit. Ini adalah faktor persekutuan terbesar. Oke, FPB ini sama kayak KPK gitu. Misalkan FPB dari 2 bilangan. Misalkan FPB dari 2 dan 6 gitu. Ini hasilnya berapa? Ya sama kayak kemarin, kita pahamin dulu FPB itu maksudnya apa gitu. FPB ini adalah bilangan terbesar yang bisa membagi habis 2 dan 6. Bentar ya. Apa sih FPB dari 2 dan 6 itu? FPB 2 dan 6 adalah bilangan terbesar yang bisa membagi habis 2 dan 6. Ya, bilangannya adalah bilangan asli, jangan lupa ya. Jadi, oh berarti si 2 dan si 6 ini ceritanya bakal dibagi oleh suatu bilangan gitu. Ya, misal, kalau X sama dengan 1, berarti kan 2/1, 6/1. Yang ini dibagi habis, yang ini juga dibagi habis. Gitu. Misalkan ada lagi X sama dengan 2, berarti ini dibagi 2 sama dengan 1, ini dibagi 2 sama dengan 3. Berarti 1 dan 2 bisa membagi habis 2 dan 6. Tapi FPB itu enggak hanya membagi habis, tapi diminta adalah bilangan yang terbesar. Maka yang kita pilih bukan X sama dengan 1, tapi X sama dengan 2. Kayak gitu kan FPB itu? Bener kan? Kalau cara nyarinya mungkin gue ajarin di sini karena kemarin juga udah lama katanya bahas FPB gitu. Jadi kita
sedikit bahas recall aja gitu ya. Ada yang mau tanya di sini? Oke, ada yang mau tanya? Misalkan, ini satu lagi ya. FPB dari 6 dan 8 gitu. Jangan 8 deh. 12 gitu. Berarti ini tuh apa sih artinya gitu? Berarti FPB dari 6 dan 12 itu adalah bilangan asli terbesar yang bisa membagi habis 6 dan 12. Berarti sama kayak yang tadi. 6 sama 12 ini mau kita bagi dengan suatu bilangan X, dan X itu harus bisa membagi habis 6 dan 12. Misalkan berapa ya kira-kira? Misalkan 1. Berarti ini kan 6/1. Ini 12/1 sama dengan 12. Terus misalkan X sama dengan 2 kayaknya bisa juga gitu dibagi 2. Sini juga bisa dibagi 2. Nah, kemudian misalkan 3 gitu ya. 6/3 sama dengan 2. Terus 12/3 sama dengan 4. Terus ada lagi deh kayaknya 4 juga bisa gitu. Kok 4 sih? 6 sama dengan 1. 12/6 sama dengan 2. Misalkan kita nebak, nah, misalkan kita kayak gini, 12 ini bisa dibagi 4 gitu. 12 ini bisa dibagi 4 gitu. Misalkan kita coba bagi dengan 4. 12 bagi 4 sama dengan 3. Tapi 6 dibagi 4 sama dengan 1,5. Kayak gitu kan? Tapi apakah X sama dengan 4 dikatakan membagi habis 6 dan 12? Ya jawabannya enggak gitu. Karena kalau dia membagi habis, hasil pembagiannya harus bilangan asli. Ada sisa bener. Kalau pakai pohon faktor bisa, cara nyarinya memang pakai pohon faktor. Tapi di sini gue mau menyampaikan yang rada beda karena soalnya nanti berkaitan tentang ini. Gitu. Oke, King, maksud dibagi habis itu kayak gimana ya? Oke, ini kita kayaknya harus bahas dulu karena soalnya bener-bener tentang itu. Misalkan kayak gini. Membagi habis itu artinya sisa pembagian sama dengan 0. Itu artinya ya. Ini juga artinya hasil pembagian adalah bilangan bulat gitu aja deh. Atau kita bicara bilangan asli dulu. Ya. Jadi misalkan 6 dibagi 2. Ini hasilnya berapa? Hasilnya 3. Ini adalah bilangan asli. Jadi kita bisa katakan 2 membagi habis 6. Misalkan lagi 6 dibagi 5. Ini tuh hasilnya Ini tuh hasilnya 1,2. Ini bukan bilangan asli.
Kalau bukan bilangan asli, kita bisa katakan 5 tidak membagi habis 6. Paham maksudnya? Oke, kita di sini kalau dalam KPK dan FEB dan kemudian bahas yang ini, kita nggak bicara tentang bilangan yang negatif gitu. Karena itu kan udah dunia bilangan yang lebih luas gitu. Jadi biasanya masalah habis membagi ini tuh biasanya seputaran bilangan asli kayak gitu. Ya. Kalau misal nganggap FPB sebagai pembagi, jadi kayak pembilangan itu di pecahan. Boleh nggak FPB pembagi? Bisa-bisa aja FPB itu pembagi bener. Tapi kalau disangkut-sangkutin sama pecahan kayaknya jangan. Gitu ya. Sampai sini dulu. King, kalau saling prima bisa dicari FPB-nya. Nah, kalau bilangannya saling prima FPB-nya berapa? 1. Oke, berarti materi minggu lalu masih diingat ya sama, sama orang-orang ini. Gue kira udah lupa. Ya, buat yang kagak tahu silakan nonton record yang minggu lalu ya. Itu lumayan seru juga bahas hal yang tadi ya. Tuh, bahkan ada yang bilang FPB 1 dikali KPK tinggal dikaliin. Respect. Satu kata. Wah. Ya, oke. Sampai sini dulu ada yang nanya nggak? Arti habis membagi itu apa? Jadi kalau kalau gue gampang aja gitu. Hasil pembagiannya bilangan asli apa enggak? Kalau bilangan asli namanya adalah habis membagi. Kalau dia habis membagi berarti hasil pembagiannya harus bilangan asli. Ya. Ini yang ini dulu deh, yang ini dulu. Yang ini dulu nih. Habis itu maksudnya kayak bisa dibagi. Nah, oke. Mungkin diajarin sama babenya ada sisa, ada hasil. Itu benar juga. Tapi untuk lebih simpel ya, caranya kayak gini. Kalau hasil pembagiannya bilangan asli, dia dikatakan habis membagi. Kalau bilangan desimal, nggak habis membagi. Gitu aja. Oke? Nah, sekarang kayak gini nih. Misalkan, eh, misalkan kayak gini. Misalkan FPB dari ini pertanyaan nggak soal SNBT sih, lebih ke pemahaman konsep aja. Misalkan FPB dari 6 dan sesuatu adalah sesuatu yang lain. Kemudian 6 dibagi Y ini hasilnya, atau jangan kayak gitu. Pertanyaannya kayak gini. Pasti habis ya jawabannya. Kita kembali lagi. FPB itu adalah faktor apa sih? Gue kok lupa. Faktor persekutuan terbesar atau pembagi terbesar. Ya, kita kasih nama lain aja ini mungkin
yang buat istilah terlalu ribet. Kita kasih nama aja FPB itu adalah pembagi terbesar. Ya, ini mungkin rada ribet. Kita ganti aja FPB itu adalah pembagi terbesar. Mau dia pembagi terbesar, mau dia pembagi terkecil, kalau dia pembagi, ya pastilah 6 ini habis dibagi Y gitu. Karena kan Y ini harus bisa membagi habis si 6 dan harus bisa membagi habis si X kan. Jadi ya 6 kalau dibagi sama Y ya pasti habis. Hasil pembagiannya pasti bilangan bulat. Karena FPB harus bisa membagi habis kedua bilangan tersebut. Benar. Ya. Pembagi FPB itu adalah pembagi dari dua bilangan, tapi kita pilih yang terbesar. King, boleh jelasin ulang kenapa 6 habis dibagi Y? Oke, kayak gini. Ini katanya adalah FPB dari 6 dan FPB dari X itu adalah Y. FPB dari 6 dan FPB dari 6 dan X adalah Y. FPB itu apa? FPB adalah pembagi terbesar. Ini pembagi terbesarnya adalah ini. Ini kan udah jelas ya, ini tuh adalah pembagi. Pembagi siapa? Pembaginya si ini dan si ini. Berarti kalau ini dibagi sama Y, ya pasti habis. Kayak gitu. Benar kan? Nah, misalkan ini, apakah X habis dibagi Y? Habis juga, karena Y adalah pembagi si 6 dan pembagi si Y. Si X, sorry. Y adalah pembagi si 6 dan pembagi si X. Nah, sekarang gue tanya nih. Kayak gini. Jangan deh. Apa ya pertanyaannya lagi ya? King, perlu gak sih ngapalin ciri-ciri angka yang habis dibagi 2? Itu ada, itu tinggal dihafalin aja sih. Dan sebenarnya soalnya nggak pernah muncul di SNBT teman-teman yang kayak gitu. Dan itu menurut gue kalau bisa hafalin ya hafalin, kalau enggak ya ya udah lupain aja. X, Y itu bisa bisa 3 nggak King? Hah? X, Y kenapa 3? Itu pembuktiannya ada nggak King? Nah itu dia tuh. Karena gue belum belajar di kampus juga masih belajar kalkulus, jadi yang kayak gitu-gitu tuh belum gue pelajari gitu. Dan itu walaupun ini mah pelajaran tentang bilangan gitu, tapi kalau pembuktiannya itu nggak sesimpel itu teman-teman. Ada banyak ya yang harus disiapin. Jadi gue belum tahu itu buktinya yang kayak gitu. Oke, sampai situ dulu mungkin pembahasan kita tentang FPB. Kita coba lihat soalnya. Oke, ingat yang tadi berarti FPB adalah pembagi dua bilangan, tapi bukan hanya pembagi, dia yang terbesar. Kayak gitu ya. Nah, misalkan ada yang nanya, Bang, tadi kan FPB dari dua bilangan. Kalau FPB dari tiga bilangan gimana? Sama aja, bilangan berapa yang bisa membagi tiga bilangan tersebut, tapi dipilih yang paling besar.
Misalkan berapa FPB dari 2, 3, dan 4? Jawabannya apa? Jawabannya adalah 1. Jawabannya adalah 1. Ada lagi nggak yang bisa membagi 2, bisa membagi 3, bisa membagi 4? Nggak ada kan? 1 doang. Kayak gitu. Oke, kita lihat dulu yang ini. Ya bentar ya, minum dulu. Nah, Bang, lu kok gitu sih cara nyari FPB-nya gitu? Kalau kata yang kemarin kayaknya FPB itu dipilih yang sama, terus dipilih yang pangkatnya terkecil gitu. Ya itu juga sama. Itu juga benar gitu. Cara apa ya? Teknik, metode mencari FPB itu bisa pakai found factor yang kayak gitu. Tapi caranya nggak gitu doang gitu. Kita bisa cari cara lain. Kita misalkan kayak yang tadi. FPB itu kan pembagi terbesar. Ya gue cari-cari aja bilangan yang bisa membagi dan gue pilih yang terbesar. Udah dapat FPB kayak gitu aja. Hmm. Kenapa bisa gitu Bang? Kok lu nyarinya kayak gitu? Ya karena FPB itu kan kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar kan. Berarti ya pembagi terbesar dong gitu. Gue cari aja siapa ya yang bisa bagi, siapa yang bisa bagi, dan gue pilih yang terbesar, udah jadi FPB. Pakai pohon, ya pakai pakai pohon itu bener. Pakai pohon itu bener. Dan itu memang caranya teman-teman. Kalau angkanya besar, dipikirin susah pakai pohon faktor. Tapi kalau angkanya kecil, bisa pakai definisi aja gitu. Oke, kita bahas yang ini nih. Kita bahas yang ini. Oke, fokus dulu teman-teman. Karena yang ini cukup panjang alur berpikirnya. Mungkin gue ceritain dikit dulu ya. Jadi gue punya, bukan gue sih yang punya, ada suatu aula, misalkan aula di sekolah gitu ya. Ada aula, kemudian lantai aula itu ukurannya adalah 12 kali P. Ukurannya adalah 12 kali P. Ukurannya adalah 12 kali P. Misalkan kayak gini. Ya, ini misalkan 12, ini P. Ini adalah lantai aula. Jadi, misalkan ada aula, kalian bener-bener lihat dari atas, kan kayak gini kan. Dia kotak kayak gitu. Dan di sini ukurannya adalah 12 kali P. Oke. Nah, kemudian eh lantai aula ini gitu karena ada kebutuhan untuk pemilihan calon ketua OSIS gitu misalkan ini aulanya akan dipasang karpet teman-teman, akan dipasang karpet, tapi karpetnya bukan karpet yang bener-bener panjang gitu, karpetnya itu kecil-kecil aja, karpetnya itu kecil-kecil aja. Nah, kurang lebih seperti inilah. Jadi kecil-kecil aja gitu. Nah, tapi ada aturannya. Ada aturannya. Jadi karpetnya ini setelah dipasang, dia harus benar-benar match. Harus benar-benar fit. Harus benar-benar pas. Nggak boleh ada karpet yang tumpang tindih. Nggak boleh
ada karpet yang kelebihan dan nggak boleh juga karpetnya kurang. Paham nggak ceritanya gitu? Paham nggak? Masalahnya di situ. Ini mau ditutupin karpet nih, tapi lu cari karpetnya harus pas ya ukurannya. Oke. Nah, kemudian karpet yang dibeli ini tuh karpetnya bentuknya persegi. Karpetnya persegi dan ukuran semua karpetnya itu sama, identik. Jadi ya kurang lebih karpetnya ini bentuknya kayak gini. Kalau beli 9, 9-9-nya bentuknya kayak gini. Itu identik. Oke? Nah, sekarang em, ada masalahnya kayak gini. Misalkan, atau pertanyaannya kayak gini deh. Supaya nggak terjadi tumpang tindih, supaya nggak terjadi kelebihan, kekurangan karpet, itu ternyata ukuran karpetnya nggak boleh sembarangan. Ukuran karpetnya nggak boleh sembarangan. Gitu. Kenapa dia nggak boleh sembarangan? Kayak gini misalkan. Misalkan ukuran karpetnya itu segini. Berarti kan kalau dipasang karpet lagi segini. Kalau dipasang lagi kayak gini dong. Ini kan karpetnya kelebihan gitu. Bener kan? Jadi nggak boleh ada karpet yang lebih. Nggak boleh ada karpet yang dipotong. Oh, ini bisa bang, ini potong aja di sini, ambil gunting, potong gitu. Nggak bisa gitu. Aturannya harus bener-bener fit. Bener-bener fit itu contohnya kayak gimana? Misalkan yang ini, gue taruh sini. Fit. Nah, kemudian gue taruh lagi. Ini, 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 ini. Dia match gak? Fit gak? Kalau karpetnya ukuran segini. Fit kan? Oke, ntar ya. Gua edit dikit dulu. Kemudian misalkan, buset kenapa aulanya bolong? Sorry, sorry. Nah, misalkan ukuran karpetnya segini. Pintu itu, Bang. Anjir. Kalau kayak gini, dia fit gak? Dia sebenarnya kalau ke kanannya sih fit-fit aja. Fit kan? Nggak kelebihan kan? Tapi dia nggak fitnya ke sini. Ke bawahnya yang kelebihan bener. Jadi karpet yang kita mau tuh kurang lebih yang karpet yang kayak gini tadi tuh. Wah, kenapa karpetnya jadi gitu? Karena dia ke kanannya fit, ke bawahnya juga fit. Kayak gitu kan? Sampai situ dulu aman nggak? Apa? Paham nggak? Oh, ternyata ukuran karpetnya nggak boleh sembarangan loh. Gitu. Ukuran karpetnya nggak boleh sembarangan. Gitu. Karena kalau sembarangan bisa aja meluber, bisa aja kurang, bisa aja harus dipotong dan lain. Nah, tapi itu gimana ya gitu ya? Itu gimana ya? Cara nyari karpet yang kayak gitu tuh gimana gitu? Gue tahu masalahnya, tapi em, bener-bener apa gitu syaratnya? Apakah ada gitu? Nah, ternyata masalah yang tadi itu, masalahnya apa Bang? Ya, yang tadi gue jelasin gitu ya. Makanya harus dipahamin dulu. Masalah yang tadi itu bisa kita modelkan. Ya. Masalah yang tadi
masalah yang tadi itu bisa dimodelkan dengan model matematis. Tapi di sini kayak kayaknya apa model-model kayak gini mah gimmick-gimmick doang gitu. Nah, disinilah sebenarnya apa ya? Pentingnya memodelkannya itu seperti itu. Misalkan kalian mempunyai masalah random di dunia nyata apapun itu gitu. Tapi itu kan kadang-kadang nggak ada kepikiran matematikanya sama sekali gitu. Tapi ketika kalian belajar di alter, ketika kalian belajar di sekolah gitu, kalian malah nyelesain masalah yang kayak gini gitu. Kalau modelnya kayak gini atau kalau persamaannya kayak gini, kalian bisa nyari nggak solusinya berapa? Bisa kan? Gitu. Nah, jadi di kehidupan sehari-hari itu kayak gini biasanya. Yang terjadi kita bawa ke bentuk yang ini nanti kita selesaikan secara matematika di sekolah, ya. Nanti ketemu solusinya ini baru diartikan kembali ke dunia nyata. Gitu. Jadi kalau kita bisa memodelkan masalah kita dalam bentuk matematika dan matematika itu bisa diselesaikan, ya berarti masalah kita akan ada jawabannya. Kayak gitu. Oke, di tugas kita sekarang adalah memodelkan masalah kelebihan karpet yang tadi dalam matematika. Nah, tapi kayaknya nggak kebayang gitu ya. Oke, kayak gini. Misalkan karpetnya itu ukurannya adalah S. Karena dia persegi, makanya jadi S kali S. Paham? Oke? Supaya karpetnya fit. Ini gue kasih tahu jawabannya dulu, nanti baru kita pikirin bareng-bareng. Supaya karpetnya fit, maka ini dan sorry, maka ini dan ini harus bilangan asli. Coba dilihat. Coba dilihat dulu. Silakan dipahami. Kenapa ya kira-kira ya? Supaya karpetnya fit, maka 12 per S harus bilangan asli, P per S harus bilangan asli. Kenapa ya? Ini kayak gini. 12 per S bilangan asli, ini artinya apa? Tentang habis membagi yang tadi. S atau 12 harus bisa dibagi habis oleh S. Sedangkan yang ini P per S bilangan asli artinya adalah P harus bisa dibagi oleh S.
Tapi gue kok belum paham ya kayak gitu. Oke, kita lihat. Misalkan kayak gini. Misalkan kayak gini. Misalkan 12 ini gua bagi dia dengan S. Jadi segini S, ini S, 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 S. Ada berapa S-nya? Ada 8. Kayak gitu kan. Atau kita coba pakai angka dulu deh. Kalau S-nya 1, misalkan karpetnya 1 kali 1, maka untuk segini harus ada berapa karpet? Harus ada 8 karpet. Kalau misalkan panjang karpetnya adalah 2, harus ada berapa karpet? Supaya ke kanannya dia fit. Harus ada 6. Tapi gue tanya sekarang, kalau sisi karpetnya itu adalah 5, Bapaknya pulang hari ini ke rumah. kalau karpetnya 5, gimana artinya? Kalau karpetnya 5, misal 5 itu kan, itu ntar. Misal 5 itu kayak gini. Ini 5. Bentar ya, apakah gambarnya harus realistis? Intinya kalau 5 itu, misalkan segini karpet yang 5 pertama, habis itu segini, habis itu segini. 12 dibagi 5 harus ada berapa karpet ya? Harus ada 2,4 karpet. 2,4 itu mencerminkan kejadian yang kelebihan kayak gini. Iya kan? Nih, kayak gini nih. Ntar ya. Kalau banyak karpet adalah 12 dibagi S. Karena kan panjang masing-masing karpet kan S kan tadi kan. Masing-masing karpet itu S. Nah, S-nya ini berapa? Ya kita coba-coba dulu aja kan. Kalau misalkan S-nya itu adalah S-nya misalkan adalah 5, maka banyaknya karpet adalah 2,4 kan. 2,4 ini artinya apa? 2,4 ini adalah 2 karpet tambah 0,4 karpet. 0,4 karpet itu berarti karpet yang dipotong. Jadi cuman 0,4 bagiannya aja, bukan satu karpet secara utuh. Kok bisa dibagi 5? Ini belum, ini baru contoh doang. Ya dapat 5-nya dari mana? Ini kita misalin aja. Ini belum ke soalnya, ini baru penjelasan konsepnya. Misal panjang karpetnya masing-masing adalah 3. Berarti banyak karpet yang diperlukan adalah 12 bagi 3, 4. 4 karpet itu kan utuh kan? Satu karpet tambah satu karpet tambah satu karpet tambah satu karpet. Sedangkan misalkan panjang setiap karpetnya adalah 2, berapa ya?
2, 3, 8 gitu misalkan. 12 dibagi 8 itu hasilnya adalah berapa ya? 12 bagi 8. Hasilnya adalah 1,5. Berarti banyak karpet yang diperlukan adalah 1,5 karpet. 1 karpet ditambah 0,5 karpet. 1 karpet utuh tambah setengah karpet. Berarti setengah itu karpet yang utuh dipotong. Paham nggak? Oke. Berarti kita nanti S-nya kita kan belum tahu ya. Ini. Tapi hasil pembagiannya ini itu adalah melambangkan banyak karpet. Banyak karpet itu nggak boleh koma-komaan. Karena kalau koma-komaan berarti ada karpet yang dipotong. Supaya nggak koma-komaan gimana? Supaya nggak koma-komaan, ya hasil pembagiannya haruslah bilangan asli. Oke? Nah, tapi kayak tadi, kesininya harus fit, kesininya juga harus fit. Berarti selain 12 habis dibagi S, si P kalau dibagi S, dia juga nggak boleh koma-komaan. Dia juga harus bilangan asli. Pahami ini dulu. Pahami ini dulu. Jadi, masalah yang tadi itu, kalau kita modelkan secara matematis, jadinya seperti ini. 12 dibagi S harus bilangan asli, P dibagi S harus bilangan asli. Ya. Jadi, di sini P per S bilangan asli, 12 per S bilangan asli. Model yang inilah yang bisa jelek bener. Model inilah yang memodelkan permasalahan karpet yang tumpang tindih, karpet yang kelebihan, karpet yang kurang, itu bisa kita cegah kalau P per S-nya bilangan asli atau dan 12 per S-nya bilangan asli. Silakan tanyain dulu. Teman-teman jangan dibawa kemana-mana dulu. Pahami apa yang gue share dulu. Oke? Apa yang gue bicarain dari tadi itu doang. Jangan dibawa kemana-mana dulu. P itu mewakilkan apa? P itu adalah lebar aula. Gitu. Oke, kenapa dibagi S? Kenapa dibagi S? Kayak gini. Misalkan panjangnya ini adalah 12 meter. Panjangnya adalah 12 meter. Kemudian kita taruh karpet. Yang panjang sisi ininya adalah S. Maka berapa banyak karpet yang diperlukan? Berapa banyak karpet yang diperlukan? Ya berarti 12 meter dibagi S. Ini juga sama. Segini panjangnya P. Satu karpet panjangnya S. Banyak karpet yang diperlukan berapa? P bagi S.
supaya karpetnya enggak dipotong, 12 per S, 12 per S itu apa? Banyak karpet. Karpetnya ada berapa gitu. Banyak karpet, enggak boleh koma-komaan. Karena kalau koma-komaan itu artinya ada karpet yang dipotong. Enggak boleh koma-komaan itu apa? Berarti bilangannya harus bilangan asli. Ya, sabar dulu, ini dulu. Intinya 12 ini harus bisa dibagi S. Dan hasilnya nggak boleh koma-koma, bener. Karena kalau koma-koma itu artinya ada bagian yang dipotong, bener. Jadi kita harus cari bilangan yang bisa membagi habis S supaya nggak hasilnya nggak ada koma, bener gak King? Ya, itu dia tuh. Gimana cara tahu hasilnya kalau dibagi S King? Bentar dulu, itu nanti diketahui di soal soalnya. Jadi pahami ini dulu. 12 per S sama P per S hasilnya harus sama kah? Enggak harus sama. Yang penting dia bilangan asli. S itu FPB belum tentu. Kita nggak bahas FPB dulu, bentar. Ini dulu. P per S itu apa, King? P itu ini, S itu ini. Banyak karpet yang harus disusun adalah P dibagi S. S harus membagi habis 12 dan P benar. Oke? Nah, sekarang lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain silakan. Kayak gini. Berarti pokoknya mah P dibagi S nggak boleh koma-koma. 12 dibagi S nggak boleh koma-koma. Ya. Nah, sekarang lihat. P dan S-nya dikasih tahu. P dan S-nya dikasih tahu. Ya, P dan S-nya dikasih tahu. Oke, P dan S-nya dikasih tahu. Bentar ya. Nah, di sini ingat di sini P-nya dalam meter ya. Berarti P sama dengan 7,2 ini artinya P sama dengan 7,2 meter. Ini adalah 7.200 cm kan? Yang ini berapa? 84 cm. Yang ini 9.500 cm. Jadi untuk yang pertama ini adalah S-nya sama dengan 100, P-nya adalah 7.200 cm. Yang ini juga sama. Ini S, ini P. Ini S, ini P. Oh iya, kelebihan ya, sorry. Oh iya, ada komanya ya. Thank you. Oke. Nah, kemudian sekarang kita coba-coba aja gitu ya. Sekarang kita coba-coba aja. Syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah kita mau lihat P per S berapa dan 12 meter itu adalah 12.200 cm
dibagi S. Ini berapa? Misal kita lihat yang nomor 1 dulu. P-nya itu adalah 720. S-nya berapa? S-nya 100. Ini hasilnya adalah 7,2. P per S-nya 7,2. Ini mungkin nggak? Yang ini tidak mungkin. Kenapa dia tidak mungkin? Karena tadi, supaya dia nggak tumpang tindih, supaya dia fit, maka yang ini harus terjadi. Tapi untuk yang pertama, yang ini enggak terjadi. Kenapa dia nggak terjadi? Karena P per S-nya koma-koma. Karena P per S-nya koma-koma, maka si karpetnya akan tumpang tindih, akan ada yang dipotong, akan ada yang kurang. Kayak gitu. Ya berarti ini nggak usah dihitung. Ini udah tidak memenuhi. Oke, lanjut yang nomor 2. Ini kita mau lihat P per S-nya, kita mau lihat 1200 cm per S-nya. P per S-nya adalah 840 per 12 sama dengan 7. Ini, kok 7 sih? Berapa sih? Berapa sih 840? 840 bagi 70. 12. 12. Oh, 70. Sorry. Oh, 120. 7. Kemudian yang ini 1200 dibagi 12. 12. 10. Ini mungkin nggak? Yang ini mungkin. Karena baik P per S, baik ini, baik 1200 cm per S, itu dia hasilnya enggak koma-koma. Hah, emang ada yang salah ya? Oh, ya, sorry. Nolnya dimakan black hole ya. Kemudian yang ini. P per S sama dengan 150 per, kok 150 sih? 950 per 150. Ini hasilnya berapa nih? Ini mah kayaknya koma-koma nggak sih? Koma-koma kan? Jadi ini jadi mungkin kayak gini ya gambarannya. Gambarannya mungkin kayak gini. Misalkan ada gitu yang nanya ke gua, Bang, untuk bisa PM gitu, itu materi yang perlu dipelajari apa aja ya gitu mungkin. Ya sebenarnya kalau dilihat dari materi ya PM itu materinya dikit banget teman-teman. Misalkan gue tanya nih ke kalian, untuk bisa jawab nomor 11, kalian perlu materi apa? Logaritma, fungsi kuadrat, linear, fungsi linear, polinomial, apa kira-kira? Yang perlu cuman pembagian teman-teman. Sama tahu, oh ini bilangan koma-koma, oh ini bilangan asli. Gitu. Tapi ketika gue misalkan bilang gitu, teman-teman, nanti ada kelas untuk bisa jawab nomor 11, kalian pelajari FPB ya, faktor pembagian bersama, misalkan yang terbesar gitu.
Ini kan juga pembagi bersama kan si S-nya gitu. Atau kalian belajar pembagian ya gitu. Nah, tapi kemudian kalian disuruh jawab ini. Jadi apa ya? Materi, oke, gue bisa belajar gitu. Tapi untuk bisa jawab soal yang kayak gini, apa ya? Ada gap yang lumayan jauh, di mana kalian bisa pakai yang kalian pelajari untuk diterapkan. Nah, itu gap PM-nya itu di situ gitu. Jadi makanya gue udah belajar banyak materi gitu, tapi kenapa kalau ngerjain soal PM masih ngangong-ngangong ya gitu. Padahal setelah lihat pembahasan kayak oh gini doang, oh gitu doang kayak gitu. Ya karena itu teman-teman. Misalkan ini journey-nya gitu, di sini kalian eh, dapat jawabannya gitu, dan kemudian kalian startnya dari sini gitu. Misalkan kalian udah belajar materi, nih di sini belajar materi gitu. Tapi itu belum bisa langsung nyampe ke jawabannya, teman-teman. Perlu ada apa ya? Harus bisa berpikir, harus bisa memodelkan, kayak gitu sih. Ya, mungkin bayangannya kayak yang tadi ya. Bayangannya kayak yang tadi gitu. Ini materinya apa? Materinya pembagian. Kemudian ada yang protes, Bang, gue udah belajar pembagian kok nggak bisa jawab ya gitu. Ya gue juga bingung jelasinnya kayak gimana. Iya kan? Coba kalian ditanya gitu. Ini supaya bisa jawab ini materi apa yang bisa gue pelajarin gitu. Apa ya perlunya? Ya mungkin kalian sama aja jawabnya. Oh, ini cuman seputar pembagian aja gitu. Pembagian dan sistem bilangan gitu. Tapi teman kalian udah belajar, kemudian protes ke kalian, kok gua nggak bisa jawab sih gitu. Nah, itu menurut kalian kurangnya di mana tuh? Kurangnya di mana? Berarti kan ada gap kan, di situ ada gap gitu. Dari belajar materinya dulu, terus bisa nemu jawabannya. Ada gap yang menurut gue lumayan jauh gitu. Dan itulah yang membuat PM itu susah, teman-teman. Dia emang sih kalau materinya mah nggak seberapa gitu. Tapi makainya itu nggak gampang gitu. Bisa ngeh itu juga nggak gampang. Oh, ini bisa diginiin. Nah, yang kayak gitu tuh perlu dilatih, teman-teman. Ya. Nah, gimana cara ngelatihnya? Ngelatihnya itu rada-rada beda sebenarnya sama belajar materi. Ya, walaupun belajar materi juga bisa sih. Cara ngelatihnya ya nggak ada cara lain selain sering-sering ngerjain soal, sering-sering menggunakan otak untuk berpikir, sering-sering bareng bahas soal atau segala macam. Jadi nanti secara tidak langsung ya bakal logikanya lebih baik, terus kemampuan problem solvingnya lebih baik, kemudian kemampuan memodelkannya itu juga akan jadi lebih baik gitu. Ya. Oke, di bawahnya nanti ada soal-soal seputar yang ini. Dan karena udah jam segini, tadi ada yang request soal KPK. Gue kayaknya nggak bisa dibahas sekarang. Mungkin nanti dikerjainnya di iDrop aja gitu ya. Nanti mungkin iDropnya bulan Januari gitu. Januari Februari. Nanti akan ada iDrop yang tentang KPK dan FPB. Nanti kalian kerjain itu dan PR-nya juga kerjain sisa soal yang ada di sini. Ya, ada kunjaunya enggak? Ini soal TO harusnya ada. Oke.